sebetulnya regulasi kita sudah mengatur bahwa sejak tahun 2000 pada saat pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, itu sudah ditetapkan bahwa semua pejabat pembina kepegawaian ataupun pejabat lain di lingkungan instansi itu dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi sekarang pengangkatan tenaga honorer ini sudah dilaksanakan, sudah diatur cukup lama, tetapi kemudian banyak dari instansi itu tidak melaksanakan itu. Nah, ini dituangkan di dalam pasal 8 PP 48 tahun 2005. Memang waktu itu belum ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kita kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 sejalan dengan PP 48 ini, di situ diatur bahwa orang yang menjadi pegawai aparatur sipil negara itu hanya terdiri dari dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Kemudian larangan ini juga disampaikan di dalam PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di dalam PP ini, terkhususnya di pasal 96, di situ disebutkan di ayat 1, pejabat pembina kepegawaian itu dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Jadi larangan ini sebetulnya yang dulu diterbitkan di dalam PP 48 2005 dipertegas kembali di dalam PP 49 tahun 2018. Dan kemudian dijelaskan di dalam ayat 3-nya bahwa ada sanksi yang diberikan kepada PPK atau pejabat yang mengangkat pegawai non ASN ini. Namun bentuk apa sanksinya ini yang kemudian menjadi belum diturunkan lebih detail di dalam regulasinya. Nah, bagaimana dengan pegawai non ASN yang bertugas pada lembaga-lembaga misalnya seperti lembaga non struktural atau yang dia bekerja pada instansi pemerintah yang menerapkan pola badan layanan umum atau badan layanan umum daerah, atau seperti lembaga penyiaran publik, atau seperti perguruan tinggi negeri yang masih baru. Nah, bagi mereka-mereka ini, kemudian PP 49 2018 ini memberikan rentang di mana paling lama selama 5 tahun ke depan orang-orang ini kemudian harus sudah disusun skenario untuk menyelesaikan non ASN yang berada di lembaga-lembaga LNS ataupun yang BLU ataupun BLUD ataupun lembaga penyiaran ini. Jadi sebetulnya suratnya teman-teman dari Kementerian PAN-RB ini menegaskan, ingat loh, ini dari PP 49 2018 mengingatkan bahwa ini akan ada batas waktu berakhir, yaitu 5 tahun ke depan, dan ini harus diselesaikan di 2023 ini, karena di situ diatur di dalam pasal 1-nya di PP pasal 99 di ayat 1 di PP ini dijelaskan bahwa ada kelonggaran waktu yang diberikan kepada non ASN yang bekerja di lembaga non struktural ataupun ini, itu untuk sudah menyusun skenario sehingga tahun 2023 kita sudah punya kejelasan bagaimana penyelesaian tenaga non ASN di lembaga-lembaga ini. Lanjut, Mas. Nah, pemerintah sendiri sebetulnya sejak tahun 2005 itu sudah mencoba untuk menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer ini. Waktu itu diatur dengan PP 48 tahun 2005, kemudian junto PP 43 tahun 2007, kemudian terakhir keluar lagi PP 56 tahun 2012. Sejak 2005 sampai dengan 2014 ini, pemerintah waktu itu sudah menyelesaikan mengangkat sebanyak 1.090.000 orang honorer yang kemudian diangkat menjadi CPNS yang berdasarkan PP 43 tahun 2007 itu diangkat sebanyak 860.220 orang. Kemudian berdasarkan PP 56 2012 diangkat lagi sebanyak 209.872 orang.
yang mereka kemudian masuk dalam kategori THK 1 ataupun THK 2. Nah, sehingga pada saat dilakukan pendaftaran di tahun 2007 itu, kemudian yang dijelaskan bahwa masih ada sisa tenaga honorer pada saat itu, kemudian dilakukan pendataan. Yang sisa data awal disampaikan sebanyak 920.702 orang tenaga honorer, dan diangkat sebanyak 860.000, artinya sisanya 60.482 orang. Nah, di tahun 2007 itu kemudian dimintalah berapa sih sebetulnya yang masih sisa. Ternyata setelah dilakukan pendataan terjadi pembengkakan luar biasa. Dari yang tadinya sisanya 60.482, kemudian tiba-tiba membengkak kembali menjadi 648.462. Nah, angka ini kemudian dilakukan, ini yang masuk kategori THK 2, kemudian dilakukan testing, tes yang bagi mereka-mereka yang tercecer ini, dan luluslah sebanyak 209.872. Artinya dari pengangkatan tahap pertama dan tahap kedua penyelesaian tenaga honorer ini masih sisa sebanyak 438.590 tenaga honorer kategori 2. Ini yang masuk dalam kategori mereka-mereka ini kemudian tidak lulus. Ada beberapa isu sebetulnya, tidak hanya mereka tidak lulus, tetapi juga ada yang sudah lulus tetapi kemudian tidak bisa diangkat karena berkas yang disampaikan itu tidak lengkap. Jadi ada jumlahnya cukup banyak di beberapa instansi, karena salah satu persyaratan waktu itu di tahun 2013 itu, salah satu persyaratan yang harus disampaikan oleh instansi harus ada SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, bahwa instansi atau PPK dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian bertanggung jawab secara penuh terhadap data-data yang disampaikan oleh instansi. Nah, dan pertanggungjawaban mutlak itu kemudian juga ada konsekuensi hukumnya di situ. Nah, karena surat pertanggungjawaban mutlak ini kemudian ada konsekuensi hukum, banyak kemudian dari instansi tidak menyampaikan SPTJM-nya. Karena salah satu kelengkapan di dalam SPTJM itu tidak dipenuhi, yaitu SPTJM misalnya, dan ada juga yang kemudian ijazah yang kami indikasikan ijazah palsu, kemudian ini dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat atau berkas tidak lengkap. Nah, jumlahnya cukup banyak, dan itu yang kemudian bergabung di dalam 438.590. Jadi angka ini adalah angka yang tidak lulus seleksi, kemudian ditambah orang yang lulus seleksi tapi kemudian tidak bisa diangkat karena instansi tidak melengkapi persyaratannya. Nah, persyaratan untuk seseorang bisa diangkat. Nah, proses pengangkatan ini cukup panjang waktu itu dilakukan oleh BKN. Walaupun di dalam surat edarannya BKN batas waktunya itu ditetapkan 2014, tetapi kemudian BKN karena sebagian dari dokumen-dokumen tadi sudah masuk ke BKN, kemudian pengangkatannya mundur sampai dengan 2016. Nah, di 2016 pada saat BPK kemudian melakukan audit, sementara instansi tidak kunjung juga untuk menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlaknya, maka kemudian temuan BPK menyatakan bahwa harus diberhentikan untuk melanjutkan pengangkatan tenaga, even mereka-mereka yang sudah lulus seleksi, tetapi kemudian karena berkasnya tidak diajukan oleh instansi, maka mereka-mereka tadi tidak bisa diangkat. Jadi secara keseluruhan sejak 2005, 2014, 2014 jumlah yang sudah diangkat dari tenaga honorer ini sebanyak 1.072.062 orang. Lanjut, guys. Nah, kalau di dalam statistik aparatur sipil negara ini yang selalu disampaikan oleh teman-teman dan Pan RB. Proporsi secara demografi, tenaga ASN ini yang berada pada level pelaksana atau jabatan pelaksana itu cukup signifikan besar, yaitu sebanyak 38,8% atau 1.550.253 orang. Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Lanjut, Mas. Karena sebetulnya kita kan berharap di dalam reformasi birokrasi, kita berharap bahwa SDM ini ke depan tentu birokrasi yang berkelas dunia dan pelayanan publik yang memberikan pelayanan publik yang kompetitif. Nah, proses untuk mencapai ini ada beberapa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah transformasi organisasi.
yaitu dengan melakukan delayering eselonisasi. Jadi bagaimana Pak Menteri PAN-RB beberapa waktu yang lalu kemudian menyederhanakan struktur birokrasi dan menghapuskan struktur birokrasi kalau di pusat itu eselon 3 dan eselon 4. Harapannya dengan mereka bergeser ke dalam struktur organisasi yang jabatan fungsional, maka organisasinya kemudian berubah menjadi organisasi yang tadinya struktur hierarkikal menjadi agile, sehingga mekanisme kerja juga menjadi fleksibel dan ada kolaborasi antara satu ASN dengan ASN yang lain. Nah, yang kedua, transformasi di dalam sistem kerja. Ini tentu saja sejalan dengan Perpres 95/2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka banyak layanan-layanan di dalam layanan publik yang baik itu terkait dengan layanan masyarakat ataupun administrasi publik yang dilakukan oleh pemerintah harus sudah berbasiskan pada digital. Nah, dua poin inilah yang kemudian mau tidak mau atau suka tidak suka, kalau kita ingin menuju ke birokrasi berkelas dunia, maka kita tentu juga harus melakukan transformasi di bidang SDM-nya sendiri. Karena ini tentu akan menjadi kunci bagaimana kita bisa menopang birokrasi berkelas dunia kalau ternyata SDM-nya masih begitu-begitu saja. Apalagi tadi jabatan pelaksananya luar biasa besar, 38,8%. Tentu akan sulit bagi kita untuk bisa mencapai birokrasi berkelas dunia kalau kapasitas dan kompetensi ASN-nya masih berada di jabatan-jabatan pelaksana. Lanjut. Nah, atas dasar itu kemudian teman-teman di Kementerian PAN-RB mengingatkan kembali melalui surat B-185 tahun tanggal 31 Mei 2022 terkait dengan status kepegawaian di instansi pemerintah ini, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam konteks ini, Menpan mengingatkan bahwa undang-undang itu mengatakan status kepegawaian di instansi pemerintah itu hanya ada dua, yaitu PNS dan P3K sesuai dengan mandat di dalam Undang-Undang 5/2014. Dan ada pemberlakuan 5 tahun sampai dengan 28 November 2023 untuk beberapa jabatan yang tadi saya sampaikan di depan. Kemudian diharapkan masing-masing instansi itu sudah melakukan pemetaan pegawai non ASN-nya di lingkup instansi masing-masing. Untuk beberapa jabatan yang memang sudah tidak ada di dalam jabatan ASN seperti pengemudi, tenaga kebersihan, tenaga pengamanan, itu diharapkan sudah bisa dialihkan menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing dan bukan merupakan tenaga non-ASN pada instansi yang bersangkutan. Ini yang juga sudah dilakukan oleh banyak instansi, baik itu di instansi pusat ataupun di beberapa instansi daerah yang saya tahu untuk sudah melakukan pola hal ini. Lanjut. Nah, ini yang mendasari terkait dengan pendataan ini ada dari tadi saya sebutkan PP 49 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian ada surat Menteri PAN-RB tanggal 31 Mei dan kemudian ada surat Menteri PAN-RB nomor 1511 tanggal 22 Juli tentang pendataan tenaga non ASN ini di lingkup instansi pemerintah. Dalam konteks surat edaran ini sebetulnya maksud dari pendataan ini adalah agar pemerintah bisa melakukan pemetaan terhadap kondisi tenaga non ASN, sehingga kalau sudah kita bisa lakukan pemetaan dari tenaga non ASN ini, maka kita akan bisa menyusun strategi kebijakan untuk penyelesaiannya seperti apa dan bagaimana nanti penyelesaian melalui mekanisme pengawasannya seperti apa dalam konteks penyelesaian ini. Ini yang kita harapkan. Jadi pemetaan ini banyak kemudian saya beberapa kali ke daerah, misalnya teman-teman di daerah mengatakan, Pak, apakah ini sudah harus langsung dilengkapi pemberkasannya? Saya sampaikan pemberkasan apa? Karena ini kan sebetulnya baru hanya melakukan pemetaan terhadap tenaga-tenaga non ASN itu. Setelah itu baru kita susun kebijakan untuk menyelesaikannya. Jadi tahapan untuk bisa menyelesaikan atau mengangkat mereka itu masih panjang. Nah,
kita berharap tentu nanti di dalam proses pendataan ini kita ada kesamaan persepsi bagaimana kita akan menyelesaikan. Tentu setelah semua data tadi terpetakan, kemudian kita siapkan coba susun kebijakannya, tentu akan ada proses komunikasi dengan teman-teman di daerah dan teman-teman di instansi pusat untuk strategi-strategi di dalam penyelesaian tenaga non-ASN ini. Dan yang kedua adalah mendorong masing-masing instansi untuk melakukan percepatan proses mapping. Jadi kalau kami dengan teman-teman di Kementerian PAN RB berpandangan kalau ini kemudian didiamkan, ini sampai kapan juga nggak akan selesai. Apalagi kemudian di dalam PP 49 2018 sudah ada batas waktu yang harus kita selesaikan, yaitu di 2023 ini sudah harus bisa disusun roadmap untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini. Kemudian tentu saja kita juga perlu membangun komunikasi yang positif dengan semua pihak termasuk tenaga non-ASN sendiri dari kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN. Lanjut. Nah, ada beberapa di dalam surat Menteri PAN RB nomor 1511 tanggal 22 Juli ada beberapa persyaratan yang orang-orang yang kemudian bisa dilakukan pendataan. Yang pertama adalah mereka yang tercatat saat ini masih sebagai tenaga honorer kategori 2. Ini datanya ada di BKN. Dan data ini sudah kami injek atau kami import ke dalam sistem pendataan, sehingga nanti instansi tinggal melakukan verifikasi dan klarifikasi apakah tenaga honorer kategori 2 ini masih aktif atau sudah tidak aktif, atau apakah yang bersangkutan masih hidup atau yang sudah meninggal dunia misalnya. Itu nanti perlu di aplikasi atau di sistem sudah disiapkan bagaimana mekanisme verbal yang kita lakukan terhadap tenaga honorer kategori 2. Yang kedua adalah yang mereka berstatus sebagai tenaga non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Ada beberapa persyaratan yang kemudian menjadi syarat wajib yang harus dicatat. Yang pertama adalah yang bersangkutan pembayaran gajinya itu adalah bersifat langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa, baik itu bersifat individu ataupun mekanisme pengadaan barang dan jasanya melalui pihak ketiga. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Nah, ini yang kemudian menurut saya nanti akan berpotensi terjadi pembengkakan. Karena kalau pimpinan unit kerja misalnya seorang kepala sekolah itu juga bisa kalau dia mengangkat guru honorer misalnya, maka dia juga bisa langsung dicatatkan karena dia diangkat oleh pimpinan unit kerja. Kemudian telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kenapa 56 tahun pada 31 Desember? Karena di dalam PP 49 2018 tentang manajemen P3K, di situ dijelaskan bahwa seseorang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Jadi kalau jabatannya misalnya jabatan dengan batas usia pensiunnya 58 tahun, maka supaya ada ruang kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi P3K, maka sekurang-kurangnya dia bisa diangkat 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan itu. Jadi itu sebabnya kenapa 56 tahun, karena ada proses administrasi yang harus dilakukan baik itu pada saat yang antara yang bersangkutan kalau berusia 55 tahun, kemudian ada proses seleksi, ada administrasi, baru kemudian 56 tahun yang bersangkutan bisa diangkat sehingga dia masih tetap bisa melakukan pengabdiannya paling tidak 1 sampai 2 tahun ke depan. Yang kedua adalah kenapa dia paling rendah 20 tahun, karena ini juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan bahwa usia seseorang diangkat menjadi ASN itu paling rendah 20 tahun, dan itu cut off-nya dilakukan per 31 Desember karena kalau dia dilakukan cut off-nya 31 Desember 2022 maka nanti 1 tahunnya nggak dapat. Jadi itu sebabnya yang poin 3-nya nanti bisa nggak terpenuhi.
Itu sebabnya kenapa kemudian ada ketentuan usia yang paling rendah dan paling tinggi. Kemudian untuk data listing tenaga honorer kategori 2 dan pelaporan THK 2 tenaga honorer kategori 2, baik itu yang meninggal ataupun yang sudah berhenti tidak lagi menjadi tenaga honorer kategori 2 atau dia tidak aktif lagi, itu akan diberikan melalui aplikasi pendataan tenaga honorer ini. Jadi datanya sudah kami impor tadi seperti saya sampaikan, sudah diimpor dan nanti tinggal instansi melakukan konfirmasi atau verifikasi terhadap data-data yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Kenapa kok datanya baru dimasukkan sekarang? Karena memang di dalam keputusannya BKN tidak diizinkan untuk melakukan perbaikan terhadap data tenaga honorer kategori 2 ini sejak tahun 2010 yang lalu. Jadi itu sebabnya kenapa kemudian data kategori tenaga kategori 2 ini itu perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh instansi apakah yang bersangkutan masih aktif atau sudah meninggal atau sudah berhenti menjadi tenaga honorer kategori 2.